Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah dimanapun saat ini Anda berada, kembali Madya Channel di sini akan mereview ya dari akun yang bernama Layar Teologi. Layar Teologi ini adalah layar milik orang kafir ya, yang mencoba untuk mengkorelasikan suatu fakta-fakta kejadian-kejadian ini, dicoba dibuatkan video yang ujung-ujungnya ya sebenarnya Anda bisa tahu sendiri, penggiringan negatif ya coba dalam posisi seperti itu saja, penggiringan negatif dalam suatu konsep keajaran atau dalam hal-hal keyakinan atau hal-hal yang sebenarnya sih nggak ada korelasi, tapi dicoba untuk dikorelasikan oleh layar teologi ini ke dalam yang kembali di sini dia mencoba untuk membahas tafsir Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 54. Oke. Nah, di sini dia mencoba untuk mengkorelasikan hal-hal ini yang sebelumnya dia coba untuk mengkorelasikan dengan meninggalnya Ustadz Mahir At-Thalibi. Oke. Sebelum ini saya bahas, saya kupas, saya Madya Channel mengucapkan ikut berbelasungkawa atas meninggalnya saudara kami yaitu Ustadz Mahir At-Thalibi. Semoga mendapatkan rahmat dan ridha Allah dalam meninggalnya beliau ini, dan insya Allah beliau termasuk orang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan kebenaran ya, menegakkan kebenaran untuk menangkis serangan-serangan orang-orang yang mencoba untuk memutarbalikan fakta kebenaran dalam Islam itu sendiri. Tapi ya beginilah ya, dalam perjuangan itu pasti ada sesuatu yang insya Allah bermanfaat, baik itu dalam Islam itu sendiri maupun untuk seluruh umat manusia ya. Oke, dalam hal ini kita sudah sangat banyak ambil hikmahnya. Tentunya kita dalam hal ini lebih waspada ya kepada tipu daya atau cara-cara orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menutup atau mengcounter sesuatu hal yang sebenarnya itu saya katakan sungguh-sungguh dalam hal ini sesuatu yang tidak masuk dan tidak logis gitu loh. Tapi inilah dunia ya, dunia kita nggak bisa juga pungkiri dunia. Kebenaran dalam dunia itu belum tentu benar menurut ajaran Islam, menurut Allah Subhanahu Wa Taala Sang Pencipta. Tapi tidak berlama-lama, kemarin kita ikutin dulu dari argumen layar teologi ini. Oke, go. Ustadz Mahir meninggal dunia ya, saudara-saudara. Di sini dikatakan Mahir At-Thalibi meninggal dunia. Nikita Mirzani mengucapkan semoga Ustadz Mahir dilapangkan kuburnya ya. Pihak yang pernah konflik gitu, tetapi mengakhiri dengan ya doa juga ya, saudara-saudara. Baik, ya kita bersama-sama dengan Nikita Mirzani mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Ustadz Mahir dilapangkan kuburnya, diampuni semua dosanya dan diterima amalnya. Ya, turut berduka cita. Oke, nah di sini kita bisa lihat sendiri ya. Orang kafir ini juga ikut mengucapkan berbelasungkawa ya, itu urusan mereka ya. Dalam hal ini layar teologinya juga ikut mengucapkan, katanya seperti ini, kita sudah dengar ya. Nah itu bukan masalah buat kami ya, bukan masalah buat umat Islam. Hanya saja ujung-ujungnya itu loh yang menyesakkan hati kami. Ujung-ujungnya nanti setelah ini terjadi diucapkan, akan tetapi
muncul argumen-argumen, hal-hal yang mau dibahas oleh layar teologi ini yang sebenarnya yang sangat membuat kami harus menjawab ini semua. Karena bagaimanapun sesuatu hal ya argumen yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya itu bakal menjadikan suatu hal atau menjadikan sesuatu yang harus dijawab oleh umat Islam itu sendiri. Ini seperti contohnya ya. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin ngajakin saudara-saudara untuk merenungkan peristiwa ini ya, meninggal dunia dan ditipu Allah ya, ketika keselamatan itu dipertaruhkan, saudara-saudara. Nah, di sini layar teologi mencoba untuk menggiring suatu fakta peristiwa, dikorelasikannya dengan hal-hal yang berbau tipu daya, terus dikorelasikannya dengan hal-hal yang mengandung keselamatan dan lain-lain. Nah, disinilah yang perlu harus kita klarifikasi dan kita jawab tuduhan-tuduhan dari orang kafir seperti layar teologi ini. Mari kita dengar kembali. Waktu lalu kan saya buat video ya berkaitan dengan Allah yang menipu begitu, dan itu diucapkan oleh seorang Muslim ya. Seorang Muslim itu dia begitu bangganya ya, bahkan dia mengemukakan dalil-dalil berdasarkan Al-Quran ya, dia sebutkan dan dia begitu ya bangga lah ya bahwa Allahnya itu menipu ya. Coba saudara renungkan sekarang ini ya, ketika kematian itu datang dan ketika keselamatan akhirat ya, keselamatan abadi itu dipertaruhkan, tahu-tahu ini kita ditipu. Coba saudara bisa bayangkan nggak? Bisa bayangkan nggak? Saya pernah juga buat video ketika saya di sini layar teologi mencoba untuk berbicara masalah Al-Quran surah Al-Imran ayat 54 ya, yang kemudian dia coba untuk korelasikan dengan keselamatan di dalam suatu ajaran. Nah, di sini dia mencoba untuk mengatakan keselamatan suatu ajaran itu ternyata dia katakan menipu. Nah, dalam posisi ini dia mencoba untuk mengkorelasikan Al-Quran surah Al-Imran ayat 54 dengan jalan keselamatan. Sebenarnya ini suatu hal yang tidak logis ya. Karena di dalam ajaran Islam, ayat-ayat di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas tafsirnya. Sudah sangat jelas kronologis sebab-sebab turunnya ayat. Jadi dalam hal ini tidak etis dan tidak beretika sekali apabila mencoba untuk mengkorelasikan suatu ayat di dalam Al-Quran yang dengan tidak sebenarnya. Misalkan saya kasih contoh, ada di dalam Al-Quran ayat tentang neraka, tiba-tiba saya kasih contoh langsung, tiba-tiba layar teologi membahas ayat ini dengan membahas tentang surga gitu loh, padahal ayat yang ditampilkan ini membahas tentang neraka. Nah, seperti ini kan tidak nyambung sebenarnya. Tetapi yang tidak nyambung seperti ini dia coba untuk buat nyambung gitu loh, yang ujung-ujungnya sehingga menggiringkan negatif, memunculkan hal-hal argumen negatif, kesimpulan-kesimpulan yang tidak sesuai. Nah, ini yang terjadi pada layar teologi ini. Di sini dia membahas surah Al-Imran ayat 54 dicoba dikorelasikan dengan jalan keselamatan yang ujung-ujungnya membuat posisi jalan keselamatan ini katanya Anda salah melangkah karena itu adalah tipu daya Allah. Nah, ini dia coba untuk korelasikan, padahal ayat surah Al-Imran ayat 54 apabila kita cermati dari asbabul nuzul ayat ini berbicara tentang Nabi Isa atau Yesus. Ya, Nabi Isa atau Yesus yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Isa atau Yesus itu dari tipu daya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi yang ingin menangkap Nabi Isa atau Yesus itu pada saat itu. Nah, ini ayat sebenarnya berbicara di situ.
bukan berbicara yang lain. Ya sama seperti saya sampaikan, ayat tentang neraka tiba-tiba dibahas untuk mencari pembenaran tentang surga gitu loh. Yang ujung-ujungnya kan nggak nyambung. Tetapi karena nggak nyambung, tapi cepat tetap digoreng-goreng untuk mencari kebenarannya. Kita lanjut dulu. Ditipu ya, anak saya itu dikatakan kecelakaan ini dan itu hampir 10 juta ya, hampir 10 juta hilang ya pada waktu itu. Dan itu nyesek saudara-saudara. Ya, nyesek ya. Kalau kita ditipu itu kayak seperti apa ya? Kayak seperti diajak main-main, tiba-tiba kita melongo, totonya duit kita hilang gitu loh. Oke, kita percepat saja agar ini tidak terlalu, karena intinya ini bolak-balik seperti ini saja gambar lukisannya. Kita langsung bahas kepada ayat yang dia coba untuk korelasikan ya. Ini kita lanjutkan ke pembahasan dia cepat ini ya. Ke pembahasan dia ya. Semua muslim itu memahami secara harafiah terjemahan Al-Quran itu yang berkaitan dengan yang Allah itu menipu gitu loh. Ya, saya cari-cari itu di YouTube itu, dan saya ketemu videonya Gus Baha ya. Ya, Gus Baha saya ketemu dan saya dengerin, loh, dia ternyata nggak menerima begitu saja. Ya, nggak menerima begitu saja kata-kata menipu itu gitu loh. Ya, karena menipu itu kan tindakan yang ini ya, yang buruk ya, tindakan yang jahat gitu. Maksudnya membuat orang lain yang ditipu itu susah gitu loh hidupnya. Ya kan begitu. Oke. Sebenarnya tujuan dari layar teologi untuk mengkorelasikan ayat ini dengan hal-hal yang berbau keselamatan ini, dia hanya ingin menggiring negatif ya, menggiring negatif dengan memunculkan makna menipu ini gitu loh. Seperti ini sebenarnya tujuannya. Akan tetapi dia lupa bahwa dalam ayat ini tidak berbicara tentang hal-hal yang berbau penipuan. Akan tetapi ayat ini justru berbicara tentang penyelamatan Allah Subhanahu wa taala kepada Isa atau Yesus menurut ajaran Kristen itu atas kejoliman, atas serangan-serangan orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi yang ingin mencelakakan Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Ini ayatnya seperti ini gambarannya. Nah, kemudian di dalam ayat itu kan berbicara tentang keselamatan Nabi Isa yang dicoba untuk ditolong oleh Allah. Makanya dalam hal ini ayat 54 surah Ali Imran ini berbicara. Sebenarnya panjang nih kronologis bila kita runut ayat ini sebelumnya, bukan dari sini saja. Konteks ayat ini kita bisa maju ke depan dan mundur ke belakang, sangat panjang cerita ayat ini, masalah Isa atau Yesus ini. Akan tetapi layar teologi mencoba untuk menggiring negatif saja dalam ayat ini gitu loh. Mari kita lanjut dulu ya sebelum kita bahas nanti tafsirnya ayat ini. Lah, masa Allah itu sebagai realitas kebenaran yang tertinggi itu kok begitu gitu? Ya saudara-saudara ya. Nah, ketika saya dengarkan Gus Baha, ternyata dia nggak langsung mengartikan menipu begitu gitu loh. Dia punya istilah yang lain. Ya, punya istilah yang lain. Nah, ini coba kita dengarkan sedikit ya, saudara-saudara ya. Gus Baha ini ngomong apa? Oke. Sebenarnya sih ini sebenarnya nggak terlalu urgent lagi ya, karena sebenarnya Gus Baha pun dia jelas memang di dalam Islam pengertian tipu daya ini bukan berarti secara makna yang sebenarnya, tetapi ini lebih daripada makna pembalasan Allah ya, pembalasan Sang Pencipta kepada orang-orang pada saat itu yang diceritakan Al-Quran, kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Romawi yang ingin mencelakakan kekasihnya, yaitu Nabi Isa atau Yesus kalau di dalam ajaran Kristen seperti itu gambarannya. Oke, tidak berlama-lama saja, kita bahas saja ya. Dalam ajaran Islam itu Pak Rudi ya, umat Islam itu tidak terlalu penting kalau hal-hal yang berkaitan Islam itu merujuk kepada figur tokoh. Saya sampaikan, di dalam Islam itu yang penting berpedoman kepada Al-Quran, Al-Hadis ya. Apabila melenceng walaupun itu figur tokoh, maka tidak dipakai menurut Islam. Nah, tokoh figur itu hanya menjelaskan makna-makna Al-Quran. Nah, sekarang Al-Quran sudah
sudah terjawab karena Al-Quran sudah ada tafsirnya. Al-Quran sudah ada tafsir, Al-Quran sudah jelas maknanya. Jadi Anda bagaimanapun mencoba untuk mengkorelasikan makna-makna itu dengan tokoh-tokoh, ya sebenarnya sih nggak masalah juga. Tetapi agar lebih jelas, kita bahas langsung tafsirnya saja menurut ayat ini gitu loh ya. Menurut ayat ini, agar nggak ada sesuatu hal yang di ujung-ujungnya nanti digiring negatif atau penggiringan negatif. Oke, kita lanjut dulu ocehan dari layar teologi ini. Sebentar saja. Di antara balaghah itu ada namanya wal ityan bil kalimah lil musyakalah. Sebentar, dia Gus Baha mengatakan balaghah ya. Itu ilmu balaghah itu ilmu kebahasaan ya, bahasa. Sebenarnya sih ini nggak terlalu hal-hal penting lagi, karena bagaimanapun di dalam Al-Quran itu sudah jelas tafsirnya ya, ayat Al-Imran ayat 54. Jadi apapun yang dicoba dibahas oleh tokoh-tokoh dalam Islam itu hanya ingin menjelaskan saja detailnya, makna dari tipu daya tersebut gitu. Sebenarnya nggak terlalu penting juga dalam hal ini, karena Islam sudah sangat jelas tafsirnya Al-Quran. Kita langsung bahas saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ya, kita terjemahin. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baiknya tipu daya. Dalam ayat ini, konteks ayat ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bernama Isa atau Yesus kalau menurut kepercayaan orang Kristennya, Isa atau Yesus menurut kepercayaan orang Kristen. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menolong orang tersebut, yang di dalam Islam mereka tergolong juga orang tersebut nabi. Ini saja intinya, artinya pertolongan Allah ini digambarkan dengan seperti redaksi ayat ini. Allah akan membalas tipu daya. Nah, yang membuat tipu daya, yang membuat strategi jahat, yang membuat tipu muslihat ya, dalam hal ini ya kita cek dulu artinya. Nah, ini wa makaru ya, wa makaru di dalam ajaran Islam ini, wa makaru di dalam ajaran Islam artinya apa sih dalam bahasa Arabnya? Wa makaru ini bisa diartikan kalau di dalam bahasa Indonesia seperti kita lihat, tipu daya boleh, tipu muslihat juga boleh, siasat jelek, siasat kotor boleh, atau akal bulus boleh, akal bulus. Terus strategi jahat boleh. Nah, jadi dalam hal ini banyak makna sebenarnya. Nah, alangkah bodohnya orang yang coba untuk memahami Al-Quran hanya dengan memandang satu perihal tipu daya. Itu suatu kebodohan sebelumnya. Saya sampaikan dulu seperti itu. Nah, ini menandakan bahwa otak orang yang umat-umat terjemahan ini sangat ketek sekali dalam memahami Al-Quran. Ini yang mau saya sampaikan dulu sebelumnya. Jadi dari makaru ini sudah sangat jelas ya, bukan hanya tipu daya artinya. Dan ini kemudian bila kita rujuk dalam ayat ini, wa makaru, dan mereka membuat tipu daya, sudah sangat jelas yang membuat tipu daya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi pada saat itu yang ingin mencelakakan Nabi Isa, orang-orang Romawi yang ingin mengeksekusi Nabi Isa. Nah, begini pemahamannya dalam bila kita lihat dari teks bahasa dalam segi bahasa Indonesia bila dikorelasikan ayat ini. Nah, kemudian bila kita merujuk ke tafsir Al-Quran, seperti ini gambarannya ya, merujuk ke tafsir Al-Quran, kita buka tafsirnya agar semua jelas. Kita merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini sudah sangat jelas. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal segolongan orang-orang yang terkemuka di Bani Israel. Nah, ini artinya berbicara tentang masa lalu gitu loh, berbicara tentang masa lalu yang terjadi pada saat itu. Golongan Bani Israel yang terjadi ya, masa lalu dan rencana mereka. Nah, kan sudah sangat jelas. Tipu daya tadi bisa diartikan rencana menurut Ibnu Katsir, rencana mereka yang hendak membinasakan Nabi Isa. Itu poinnya.
Jadi rencana ini bisa dikatakan tipu daya, boleh, ya kan? Bisa dikatakan juga akal licik, akal bulus dan sebagainya. Nah, alangkah bodohnya orang yang mencoba untuk mengkorelasikan ini dengan tipu daya, diambil makna ini kemudian dicoba untuk digiring ke hal-hal yang berbeda maknanya, apalagi tidak sesuai dengan tafsir ayat Al-Quran ini. Itu yang suatu kebodohan. Kita lanjut dulu tafsir Ibnu Katsirnya. Ini seperti ini. Jadi intinya bagaimana? Intinya di situ adalah terjadi fitnah, kekejian, ya, orang yang ingin membunuh Nabi Isa atau Yesus itu sendiri, yang kemudian dia mencoba untuk memfitnah sehingga penguasa di saat itu ingin terjadinya suatu proses yang ujung-ujungnya ingin membunuh Nabi Isa gitu loh. Seperti ini. Itulah tipu daya orang-orang kafir, orang-orang yang pada saat itu terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini di dalam Al-Qur'an. Itu artinya Allah menceritakan kejahatan orang-orang yang ingin mencelakakan Nabi Isa. Ya, ingin mencelakakan Nabi. Ternyata Allah sudah membentengi, menghandle bahwa itu sebenarnya bakal gagal gitu loh. Karena tipu daya mereka itu akan dibatalkan, akan dibantah, akan dijawab oleh Allah dengan Allah itu akan menghandle tipu daya orang-orang kafir tersebut gitu loh. Ya, jadi dalam hal ini yang membuat tipu daya siapa? Orang kafir, bukan Allah. Justru Allah Subhanahu wa taala itu ingin menghentikan, ingin menunjukkan kepada orang pada saat itu bahwa tipu daya mereka itu batal total gitu loh. Tipu daya batal total. Ya, jadi dalam hal ini sudah sangat jelas ya, tidak ada berkorelasi antara ayat ini dengan perbuatan-perbuatan yang terjadi yang coba untuk digoreng-goreng oleh layar teologi ini. Seperti ini. Saya tidak bacakan panjang lebar, saya sudah tampilkan di sini di layar ini agar saudara-saudara bisa membaca tafsir yang benar menurut Al-Qur'annya ya. Jadi intinya di sini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa atau Yesus itu dari tipu daya, dari fitnah orang-orang pada masa itu yang ingin mencelakakan Nabi Isa atau Yesus itu sendiri kalau dalam ajaran Kristen. Dan ini terjawab gitu loh. Ya, ini terjawab. Nah, ini wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Nah, jadi Allah itu pembalas kejahatan mereka. Kalau dalam posisi ini membalas kejahatan yang dalam hal ini tipu daya, karena mereka melakukan tipu muslihat, dalam hal ini memfitnah, menjolimi dengan menghasut para penguasa pada saat itu agar Nabi Isa itu dilakukan penyalipan. Nah, seperti itu gambarannya menurut ayat Al-Quran. Tidak ada berkorelasi korudi dengan hal-hal yang lain dalam ayat ini ya. Ini murni pembalasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ingin mencelakakan Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Kita lanjut. Oke. Sudah sangat jelas ya. Artinya dalam hal ini ya, ini sebenarnya sudah membuat Parodi sebenarnya sangat sadar bahwa dia sebenarnya dalam hal ini semakin membuat ya, semoga aja pintu hidayah terbuka sama dia. Karena apa yang dia coba untuk korelasikan ini ke dalam hal-hal yang lain itu tidak terjawab, tidak menjawab itu gitu loh. Nggak masalah, itu kelakuan orang-orang kafir, orang-orang umat terjemahan seperti itu ya. Karena dia tidak bisa menerjemahkan, memahami terjemahan apa sih seperti itu gitu sebenarnya. Nggak masalah seperti itu hak mereka. Oke, demikian ya untuk menjawab dari tuduhan-tuduhan yang coba untuk dilontarkan oleh layar teologi ini terhadap ajaran Islam. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.